Lisandro Martinez mengalami cedera lagi saat MU menaklukkan West Ham 3-0 di Old Trafford. Ada kekhawatiran besar Licha akan lama absen, tapi klub harus menunggu beberapa hari ke depan apa diagnosisnya. Licha sangat sedih, sangat kecewa, hanya bisa berlaga dalam 2 laga lalu kembali cedera. Licha akan absen saat MU tandang ke Villa Park di Liga Premier pada hari Minggu. Manchester United tampil bagus meraih 3 angka melawan West Ham United. Wonderkid lah yang mendapat pujian pada hari itu. Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund mencetak gol. Kobbie Mainoo tampil elegan memimpin lini tengah. Sejumlah pemain senior juga tampil solid. Casemiro kembali ke performa terbaiknya sementara Lisandro Martinez tidak melakukan kesalahan, sebelum dengan sedih harus ditarik karena cedera. Luke Shaw dan Diogo Dalot juga tampil bagus sebagai bek sayap. Para bek sayap sedang dalam performa terbaiknya melawan The Hammers. Manchester United telah sedikit kesulitan untuk mencetak gol musim ini, tetapi awal 2024 mulai mencetak lebih banyak gol. United telah mencetak 7 gol dalam 2 pertandingan terakhir di Premier League. Jika ditambah kemenangan atas Newport di Piala FA, sudah ada 11 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Manchester United memiliki 5 pemain yang saat ini berada di jalur untuk mencetak 2 digit angka musim ini. Rasmus Højlund salah satunya. Rasmus mencetak golnya yang ke-10 musim ini dalam kemenangan Manchester United atas West Ham. 5 gol terjadi di Liga Champions, 1 di Piala FA, dan kini 4 gol dalam 4 pertandingan terakhirnya di Premier League. Lalu ada Alejandro Garnacho yang membuat langkah maju yang besar. Alejandro Garnacho kini telah mencetak 7 gol musim ini. Dia pasti mampu mencapai angka 10. Dan yang tak diduga, Scott McTominay. Bintang lini tengah MU bukanlah starter reguler saat ini, tapi dia adalah pemain yang berguna. Dia telah mencetak 7 gol sejauh ini, menyamai pencapaian terbaiknya sepanjang masa. Masih banyak waktu untuk mencetak 3 gol lagi. Jangan juga mengesampingkan Bruno Fernandes. Kapten Manchester United juga sudah mencetak 7 gol. Dia akan mencetak 2 digit angka, dan menjalankan tugas penalti akan membantu. Berikutnya siapa lagi kalau bukan Marcus Rashford? Sejauh ini merupakan musim yang mengecewakan bagi Marcus Rashford, yang mencetak 30 gol musim lalu. Sejauh ini dia baru mencetak 5 gol. Tapi dia punya kemampuan untuk mencetak 5 gol lagi sebelum musim berakhir. Masih ada 15 pertandingan Premier League tersisa musim ini, ditambah pertandingan Piala FA. Mendapatkan 5 pemain mencapai double digit akan menjadi pencapaian besar bagi Erik ten Hag. Musim lalu hanya 2 yang berhasil melakukannya, meski tim tersebut sudah melaju ke 2 final Piala dan 8 besar Liga Eropa. Mereka adalah Marcus Rashford, 30, dan Bruno Fernandes, 14. Manchester United menggunakan jendela transfer baru-baru ini untuk mengirim sejumlah pemain dengan status pinjaman, meningkat dari 5 di paruh pertama musim ini menjadi 17. Tidak semua berhasil. Donny van de Beek adalah salah satu yang mengalami masa sulit, tersingkir dari tim Eintracht Frankfurt pada akhir pekan. Dan salah satu pemain yang menikmati awal impian sejauh ini adalah kiper pemenang FA Youth Cup, Radek Vitek. Vitek sedang menjalani masa pinjaman pertama dalam karirnya, dikirim ke klub Ligue 2, Accrington Stanley pada akhir Januari. Vitek kembali menikmati penampilan luar biasa saat dipinjamkan, setelah memenangkan penghargaan Man of the Match pada debutnya pekan lalu. Seminggu yang lalu dia mencatatkan clean sheet dalam kemenangan 1-0 atas Forest Green Rovers, dan minggu ini dia mengulangi prestasi tersebut. Vitek kembali mencetak prestasi saat Accrington Stanley bermain imbang 0-0 dengan Grimsby, dan kembali memenangkan penghargaan Man of the Match. Dia dipuji oleh manajer John Coleman setelah pertandingan,
yang melakukan penyelamatan menakjubkan di menit-menit akhir yang dia lakukan di masa tambahan waktu untuk mengamankan 1 poin. Penjaga gawang adalah posisi yang sulit untuk ditembus oleh pemain muda. Mereka tidak bisa benar-benar mendapatkan pengalaman dalam 20 menit terakhir pertandingan seperti seorang gelandang, dan rotasi jarang baik untuk tim. Pinjaman adalah cara terbaik bagi Vitek untuk berkembang, dan periode pertama ini menjadi awal yang baik bagi Vitek, yang kemungkinan akan diuji di level yang lebih tinggi tahun depan. Sebelum dipinjamkan, Manchester United dengan cerdas menyetujui perpanjangan kontrak dengan pemain muda Ceko, yang kini terikat hingga Juni 2027. Pada 19 Januari, Sport Italia menyatakan bahwa Manchester United berada di posisi terdepan untuk mengontrak Joshua Zirkzee dari Bologna. Setan Merah telah mengadakan pembicaraan mengenai potensi kesepakatan untuk sang striker. Hal ini kini didukung oleh Calcio Mercato, yang menyatakan Manchester United telah meminta informasi tentang pemain berusia 22 tahun itu. Kontrak pemain asal Belanda itu bertahan hingga 2026. Direktur olahraga Bologna, Marco Di Vaio, sebelumnya menyatakan bahwa klausul 40 juta euro hanya berlaku untuk mantan klubnya, Bayern Munich. Klub lain yang ingin merekrut sang penyerang harus mengeluarkan dana lebih dari 40 juta euro. AC Milan sangat tertarik dan direktur teknik mereka, Jeffrey Moncada, tergila-gila pada pemain tersebut. Moncada memimpin upaya tim Serie A untuk mengamankan jasanya dan upaya akan dilakukan untuk mengontrak pemain Belanda itu di musim panas. Zirkzee telah menarik minat dari luar negeri, di mana Manchester United sebagai satu-satunya pihak yang berminat dari luar Italia. Manchester United dan Newcastle United memantau duo Atalanta, Giorgio Scalvini, dan Ederson akhir pekan lalu, saat melawan Lazio di Serie A pada hari Minggu. Atalanta mengalahkan Lazio 3-1 di Stadion Gewiss, untuk meningkatkan peluang mereka finish di tempat Liga Champions UEFA di tabel Serie A musim ini. Klub asal Bergamo itu kini berada di peringkat keempat. Giorgio Scalvini memulai pertandingan Atalanta di sisi kanan pertahanan 3 orang dalam formasi 3-4-1-2. Ederson bermain di lini tengah bersama Marten de Roon. Setan Merah memproyeksikan bek tengah internasional Atalanta dan Italia, Scalvini, sebagai suksesor Rafa Varane. Sumber mengatakan bahwa klub Jerman Borussia Dortmund dan RB Leipzig juga hadir pada pertandingan tersebut. Ederson adalah salah satu gelandang terbaik di Serie A dan baru berusia 24 tahun. Sangat ideal sebagai penerus Christian Eriksen. Ia berposisi sebagai gelandang tengah dan mampu mencetak gol. Pemain Brasil ini telah mencatatkan 21 penampilan sebagai starter dan 1 kali sebagai pemain pengganti di Serie A untuk Atalanta sejauh musim ini. Dia telah mencetak 5 gol dan memberikan 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sementara itu, percakapan positif antara Ten Hag dan Amad Diallo tampaknya menjadi bagian penting dari keputusan pemain berusia 21 tahun itu untuk tetap di Manchester United pada bulan Januari. ETH ingin Amad menjadi kompetitor Antony di sayap kanan. Lebih jauh, Ten Hag ingin Amad bisa menjadi pelapis Højlund saat Martial tak lagi bisa diandalkan.